ya Bapa, karena kami dapat menikmati berkat yang Engkau berikan buat kami ya Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau senantiasa bersama dengan kami ya Tuhan Yesus. Walaupun seringkali kami menghadapi masalah, cobaan, dugaan di dalam kehidupan kami, tetapi kami yakin dan percaya kekuatan yang Engkau berikan buat kami ya Bapa sungguh luar biasa, yang kami seringkali alami setiap saatnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami kepadamu ya Bapa. Biar Engkau hadir ya Tuhan Yesus. Roh Kudus menjamah setiap hati kami ya Bapa. Engkau lewati kami Tuhan Yesus. Engkau yang akan menguatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Kita katakan dari dasar hati kita, Engkau ada bersamaku di setiap musim. Apapun musim yang kita hadapi, kita andalkan Tuhan. Haleluya Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi Engkau ada ya Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertolongan demi pertolongan yang Engkau sudah berikan buat kami ya Bapa. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan Yesus, Engkau menganugerahkan pertolongan. Engkau menganugerahkan kami pertolongan yang berkelimpahan di dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Oleh itu Tuhan Yesus, kami mau terus memuji dan menyembah Engkau ya Bapa, mengagungkan nama Yesus Kristus di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan.
kekuatan di jiwaku ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar dalam setiap pribadi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus atas kasih setia-Mu ya Yesus. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Amin. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu ya Tuhan. Kami tidak dapat membalas cinta-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hanya kami terus bersyukur kepada Engkau Tuhan. Amin. Kami terus bersyukur di atas apa yang sedang terjadi dalam hidup kami, apa yang sedang kami hadapi saat ini, apa yang sedang kami tempuhi saat ini. Kami akan mau tetap bersyukur dan kami tidak mau meninggalkan Engkau Tuhan. Amin. Permintaan kami agar kami terus kuat beriman kepada Engkau, hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mati bagi kami di kayu salib. Engkau sudah menebus kami daripada dosa-dosa kami. Engkau sudah membuka, malah menghancurkan kunci maut dalam hidup kami, sehingga kami dilayakkan untuk menikmati kebaikan Tuhan, dilayakkan untuk menikmati
kerajaan surga dalam keluarga kami, dalam hidup kami ya Tuhan. Sebelum kami berada di surga, kami sudah tahu, kami sudah merasakan surga di dalam keluarga kami Tuhan. Amin. Ini semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka pintu hati kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Dan bagi setiap mereka yang sedang bersama dengan kami dan akan hanya melihat selepas ibadah ini selesai, karena hal-hal yang tidak dapat dielakkan, atau ada mereka yang hanya menonton di YouTube ya Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tutup muka sama mereka di kuasa darah-Mu, biar kebenaran dapat kami dengar, biar kebenaran dapat kami lihat. Terima kasih Yesus. Saya tutup muka setiap tempat kami dan kuasa darah Yesus. Amin. Biar hamba-Mu ini berbicara hanya dipakai oleh Tuhan secara seperti speaker, tapi yang berbicara adalah hatinya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, haleluya. Urapi firman-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang ada di tengah-tengah kami, kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa iblis, semua kami ikat, kami tolak dalam nama Yesus. Amin. Dan hari ini Tuhan, kami lepas sesuatu apa yang Kamu ajarkan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, haleluya, haleluya. Pertama-tama selamat malam, shalom pada yang sedang mengikut dan akan hanya menonton setelah ibadah selesai atau besok lusa. Kebanyakan mereka hanya menonton hari keesokan, hari kedua, dan setiap kali memang agak ramai yang mengikuti. Sebenarnya selalu di dalam 200-300 orang sebenarnya selepas selesai atau keesokan 2-3 hari kemudian. Nah, itulah apa yang kelebihan kita punya firman, kelebihan Tuhan kita. Tidak semestinya hari ini kita sama-sama dengar baru kita ada berkat daripada firman itu. Tapi bila-bila pun, sebab kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh keadaan, tetapi semuanya sama bagi Tuhan. Jadi hari ini kamu mendengarkan, besok kamu depankah, tetap diberkati dengan firman. Seperti saya sendiri, saya selalu mendengar YouTube. Kadang-kadang saya tengok sudah di-upload 1 tahun lebih, 2 tahun, 3 tahun, tetapi saya tetap dapat belajar, dapat menikmati kebaikan Tuhan melalui firman-Nya. Nah, itu adalah kelebihan firman. Nah, seperti yang kita sudah sedia maklum, kita punya tema tahun ini, sepanjang tahun ini, yaitu Akulah Roti Hidup. Nah, di dalam ibadah kita yang pertama, saya sudah menjelaskan bahwa di dalam setiap roti itu ada vitamin dia. Nah, ini Yesus sendiri yang berkata, akulah, dalam Yohanes 6:48, akulah roti hidup. Sangat simpel dia punya firman. Saya tidak potong, saya tidak tambah itulah dia punya lepas Yohanes 6:48, akulah roti hidup kata Tuhan. Nah, karena kita tahu Yesus sudah memang jelas mengatakan bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Dan apa yang dimaksudkan Tuhan di sini, seperti kita sudah belajar, yaitu akulah roti hidup itu adalah bukan secara jasmani tetapi secara rohani. Akulah air hidup itu secara rohani juga, bukan jasmani. Sebab itu dia Yesus waktu dia minum air bersama dengan seorang perempuan dari Samaria di Perigi itu, dia kata, minumlah air yang kuberikan karena kamu tidak akan haus lagi. Nah, itu adalah bagi Yesus bukanlah makanan minuman bagi kerajaan surga, bukanlah makanan minuman, tetapi rohani sebenarnya daripada segi kerohanian kita. Dan akulah roti hidup, seperti kita belajar hari itu, Yesus itu kalau saya katakan kalau dari soal jasmani, yaitu seperti satu keping roti. Dalam setiap keping roti itu ada puluhan, dalam 10 lebih 20. Kalau kita lihat, bagi yang belum pernah mengikuti apa yang penjelasan saya, kamu boleh lihat di roti. Kalau di Semenanjung ada roti Gardenia, roti Massimo. Kalau di Sabah saya tidak tahu apa dia punya nama, tapi tetap sama roti.
atau biskuit, dan di dalam dia itu ada banyak kandungan, dan banyak orang yang membeli sebenarnya yang mereka yang menjaga kesehatan mereka pilih apa yang sesuai dengan mereka, ada apa vitamin I lah, vitamin E lah. Tapi ada banyak orang sebenarnya mungkin 90% mereka hanya main beli saja. Mereka tidak pernah meneliti apa kandungan di dalam roti itu. Nah, begitu juga kita dengan orang-orang Kristen, orang percaya. Ada banyak kita yang hanya sekadar Kristen, tapi kita tidak meneliti sebenarnya di dalam kekristenan itu, dalam Yesus itu ada apa di dalam Yesus. Sebab itu kenapa kita boleh murtad, sebab itu kenapa kita boleh tinggalkan Tuhan, sebab itu kenapa kita tidak pernah berubah-ubah. Kita yang masih di dalam dunia, kita yang masih contohnya kalau dalam hal kemabukan, kita yang masih dalam kemabukan, walaupun kita puluhan tahun sebagai orang Kristen, kita tetap masih minum mabuk, karena kita tidak tahu ada apa di dalam roti itu, ada apa di dalam Yesus itu, apa yang Yesus suruh, apa yang Yesus larang. Kita semua tidak tahu karena kita tidak mengenal Yesus. Seperti mana waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Nah, ada yang kata Elia lah, Nabi inilah, itulah, dan hanya Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, engkau adalah Tuhan itu. Dan Yesus menjawab Petrus, di atas batu perang inilah aku akan mendirikan jemaat kepada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar. Kalau minggu lepas kita sudah belajar tentang kasih, dan kasih sebenarnya itu ada terlalu banyak lagi dalam kasih. Dalam kasih itu 1 Korintus 13 itu sabarlah, pemurahlah, inilah semua, dan kita akan belajar satu persatu. Dan hari ini kita belajar ada apa di dalam Yesus itu, supaya kita dapat berjalan dengan penuh yakin sebagai orang percaya di dalam apapun keadaan kita yang sakit kah, kita yang kecewa kah, kita yang sakit hati kah. Kita tahu bagaimana cara kita berjalan dengan satu keyakinan yang sangat-sangat penuh dan kukuh di dalam Tuhan. Karena kita tahu di dalam Yesus itu ada sesuatu di dalam Yesus itu. Pertama dulu kita belajar tentang keselamatan, tentang pengampunan, ya. Sudah kita belajar itu ada apa di dalam Yesus. Nah, hari ini saya bawa di dalam 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20, begini firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri daripada perkataan, tetapi dari kuasa. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, kita tahu kan kuasa. Kalau kita sebut tentang kuasa, kalau kita melihat di sekeliling kita, di dalam setiap pemilihan-pemilihan yang ada, contohnya pemilihan kalau di kampung, ketua kampung, JKK, ada banyak yang berebut karena mereka mau berkuasa. Begitu juga di dalam hal politik kita boleh lihat, orang boleh sanggup membunuh, menganiaya, mereka sanggup macam-macam, mereka boleh cakap ini, mereka cakap ini, berbagai-bagai lah dari segi perkataan, macam-macam mereka macam-macam fitnah yang mereka bawa. Malah mereka seperti kita katakan tadi, ada yang sanggup membunuh, ada yang sanggup begini begitu, merencanakan segala sesuatu. Ada banyak perancangan-perancangan jahat manusia karena kuasa itu. Kalau dulu sebelum kita orang percaya, sebelum kita percaya Yesus, kita bagaimana? Kita juga mau kuasa, sebab itu kita pergi menyembah berhala. Seperti kita hantar makanan ke batu-batu yang besar, ke pokok-pokok yang besar. Malah ada kadang-kadang 1 tahun sekali kah berapa kita ada, kalau dalam agama pagan itu ada itu menyembah berhala. Mereka macam kalau di dalam bahasa kami bobodizan, itu mereka menyembah, memanggil roh itu. Nah, kenapa? Karena mau kuasa. Segala-galanya sebenarnya di dunia ini hampir-hampir dipenuhi oleh mau kuasa. Kenapa di negara-negara luar? Kenapa mereka berperang? Kenapa mereka bom sini, bom sana? Kenapa ada yang jadi pengganas macam ISIS, jadi bom sini, bom sana, bermacam-macam apa yang dilakukan? Bukan gangster, itu bukan gangster, tapi itu mereka yang menjadi pengganas. Kenapa? Tidak kira daripada bangsa. Ada macam-macam bangsa yang ada di dalam itu mau jadi pengganas. Kenapa? Karena mereka mau kuasa. Semuanya mau kuasa sebenarnya. Namun kita tidak tahu
Apa kita sadari? Kita rebut ini, rebut itu, ini itu, sanggup membunuh. Tapi sebenarnya kita tidak tahu di dalam Yesus itu ada kuasa. Dalam Yesus itu ada kuasa. Di sini dikatakan, sebab kerajaan Tuhan, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkara tetapi dari kuasa. Waktu kita mungkin mereka yang terlibat dalam politik, wah setelah mereka menang begini, mereka mau berkuasa. Kenapa mereka mau jadi menteri penuh? Sebab menteri penuh dia akan berkuasa kepada kementerian yang dia jaga. Semua mau kuasa. Nah hari ini kita bersyukur karena Tuhan di sini dalam 1 Korintus 4:20 mengatakan, firman Tuhan mengatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi daripada kuasa. Nah apa kuasa yang ada di dalam Yesus? Kita belajar sekejap dalam 5-10 menit begitu kita selesai. Nah ada apa di dalam kuasa itu? Hanya dikatakan di sini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Ada apa kuasa yang ada di dalam Yesus itu? Yang seringkali banyak orang tidak tahu. Kita mungkin hanya mau, saya mau ada kuasa supaya saya bila saya doa saya boleh sembuhkan orang. Saya mau ada kuasa supaya bila saya mendoakan orang yang kerasukan mereka boleh dilepaskan. Iya betul, itu memang betul. Nah, tapi yang lebih penting ada apa kuasa di dalam Yesus? Di dalam kuasa Yesus itu apa kandungan? Ada pecahan-pecahan dia lagi. Apa kandungan yang ada di dalam Yesus itu? Di dalam kuasa itu apa itu? Yang pertama, kuasa pengampunan. Yesus turun ke dunia, atau Tuhan Allah Bapa di surga, atau Allah itu turun ke dunia melalui badan Yesus. Ya, kenapa dia turun? Karena dia mau berkuasa, yaitu kuasa pengampunan. Dan karena kuasa pengampunan itu kita selamat. Karena kuasa pengampunan itu kita beroleh hidup yang kekal. Karena kuasa pengampunan itu kita ditebus daripada dosa-dosa kita. Karena kuasa pengampunan itu kita sudah dipisahkan daripada masa lalu kita yang begitu jahat, begitu jijik, mungkin begitu memalukan. Kita dipisahkan daripada masa lalu kita karena kuasa pengampunan Yesus itu. Tidak dinafikan. Bukan semua orang dapat mengampuni. Ada yang pernah kami layani, kami minta dia untuk mengampuni pasangan dia. Tak boleh, dia kata. Memang susah mau mengampuni. Susah mau mengampuni. Nah, tapi karena ada Yesus, kami melayani banyak keluarga. Bukan hanya dalam hal suami istri, tapi kadang-kadang adik-beradik kami pernah melayani. Orang ini kami bawa di rumah kami, tidur di rumah kami dan kami melayani dia. Dia kata mereka 5 ke 6 adik-beradik perempuan. Nah semua dengki satu sama lain. Ini adik-beradik ini. Nah setelah dia datang di rumah kami bagi tahu dia, kamu perlu mengampuni. Dia kata kakak dia lah ini apa semua. Walau waktu dia bawa dia punya ibu bapak datang sini, wah satu gosip yang besar. Sebenarnya mereka cemburu. Saya rasa mereka cemburu lah. Nah karena ada kuasa pengampunan itu di rumah ini, di rumah kami ini, dia dapat dilepaskan. Dia boleh mengampuni saudara-saudara perempuan, semua perempuan ini. Ini yang dengki satu sama lain, berdengki satu sama lain. Dan ini yang matang sedikit ini, nah itu yang berjumpa dengan kami dan kami hanya bagi tahu dia, kamu perlu mengampuni. Nah, bukan mudah untuk mengampuni. Seperti Yesus mengampuni kita, dia perlu mati di kayu salib. Kita tahu perjalanan kehidupan Yesus. Begitu sengsara, begitu ini. Namun saya percaya karena kuasa pengampunan yang Yesus sudah lakukan terlebih dahulu sebelum kita melakukannya, kita boleh mengampuni. Sesakit manapun kita boleh mengampuni. Kadang-kadang dengan diri kita sendiri kita tidak dapat mengampuni, tapi karena kuasa pengampunan itu ada kuasa dalam Yesus itu, ada kuasa di dalam kuasa itu ada rema atau ada jumpai Yesus itu, jumpai Yesus, yaitu jumpai yang daripada jumpa itu yang paling last itu yang satu itu kira jumpai. Nah itulah daripada kuasa itu yaitu jumpa Yesus. Ada jumpai yang yang tergantung. Nah di situ yaitu salah satu jumpa itu yaitu
kuasa pengampunan. Kuasa pengampunan di dalam kekuatan, dalam kuasa Yesus itu ada kuasa pengampunan. Dan hanya orang yang ada Tuhan yang dia boleh mengampuni, walaupun dia disakiti, dianiaya. Karena dia tahu, Yesus berkata, berbahagialah kamu jika kamu dianiaya karena aku. Dan Yesus terlebih dahulu sudah dianiaya. Walaupun dia tidak pernah melakukan dosa, walaupun dia tidak pernah melakukan kesilapan, segala macam kesalahan apa, dia tetap disalibkan. Dia sudah dianiaya terlebih dahulu. Dan hari ini ya, kita yang pernah dianiaya, kita ada kekuatan, yaitu kuasa mengampuni. Karena Yesus ada kuasa, dan di dalam kuasa itu ada kuasa pengampunan. Nah, itu sebab itu kita ada di sini, sebab itu Anda ada di Live FB ini, karena Anda sudah diampuni Tuhan. Amin. Dan saya percaya, mungkin kita lemah, mungkin ya susah. Saya benar-benar berkali-kali saya disakiti oleh suami, oleh istri, atau oleh anak-anak. Berkali-kali saya tidak boleh bertahan. Saya sabar itu ada hadiah. Tapi kalau kamu, Anda, atau saya, kita semua ada kuasa itu, yaitu kuasa pengampunan. Dengan apapun yang dilakukan orang terhadap kita, kita tetap dapat mengampuni. Yang kedua, apa ada di dalam kuasa itu? Kuasa mengasihi. Bukan semua orang mengasihi, boleh mengasihi. Betul. Kita pergi kepada dunia, mereka kadang-kadang diri mereka sendiri pun mereka tidak kasih, apalagi orang lain. Nah, kuasa mengasihi, kita tahu di dalam Yesus itu ada kekuatan mengasihi. Walaupun dia dianiaya, waktu dia sebelumnya menghembus nafas terakhir di atas kayu salib, dan dia diolok-oloklah, dicucuk dengan tombak bermacam-macam. Apa yang Yesus lakukan atau katakan? Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Walaupun dia sudah diambang sebegitu sengsara, dia sudah memikul salib, dia sudah dimahkotai duri, tetapi dia tetap mengasihi orang-orang yang dibawa di sana, yang sedang menganiaya dia, yang sedang cucuk sini, cucuk sana, yang sedang malah bagi dia minum cuka asam. Waktu dia haus, waktu dia sebelum menghembus nafas terakhir pada hari kematian Yesus, dia tetap mengasihi. Dia kata, Bapa, ini doa dia. Bapa, kata Yesus, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Maknanya dia ada kuasa mengasihi. Walaupun orang menganiaya dia, dia tetap mengasihi orang-orang yang di sana, yang di bawah sana itu. Askar-askar itu yang membuat dia sengsara, membuat dia sakit segala macam. Dan kita, kalau kita ada Yesus, apapun kesakitannya orang dapat pada kita dapat mengasihi mereka. Apapun orang sekeliling kita lakukan, kita tetap dapat mengasihi mereka. Karena ada kuasa mengasihi di dalam Yesus. Kuasa pengampunan atau kuasa mengampuni. Kalau kita tidak ada kekuatan, kalau kita tidak ada Yesus, kita susah untuk mengampuni. Malah kita tidak dapat mengampuni. Kalau kita tidak ada Yesus dalam hidup kita, kita tidak dapat mengasihi orang lain. Apalagi orang yang mengejek-ngejek kita, apalagi orang yang memaki hamun kita, apalagi orang yang mungkin menganiaya kita. Tapi Yesus sudah lalui semua ini. Dan Yesus dapat mengasihi mereka. Dengan bukti sebelum dia menghembus nafas terakhir, dia berkata kepada Bapa, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Amin. Ini adalah kuasa di dalam Yesus. Vitamin yang ada di dalam Yesus yaitu kuasa. Kuasa dikatakan ini sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Nah, sebab itu ada kuasa di dalam Yesus. Ada kuasa itu. Di dalam Yesus ada kuasa yang luar biasa. Kuasa mengampuni, kuasa untuk mengasihi, kuasa memaafkan. Nah, ini semua kalau kita ada ini, kita ada Yesus, pasti kita ada ini. Kalau kita ada ini, pasti kita ada Yesus. Kalau kita boleh mengampuni orang yang menganiaya kita, kalau kita pasti tetap mengasihi, walaupun kita sedang dianiaya dan doa kita ampuni dia. Walau mungkin suami kita sedang selingkuh, dia sedang selingkuh dengan perempuan lain, atau mungkin istri sedang selingkuh dengan lelaki lain, kita tetap dapat mengatakan, aku mengampuni dia Tuhan, aku mengasihi dia Tuhan, dengan cara dia tetap mendoakan. Itu rahasianya. Yesus ada kuasa mengampuni, kuasa mengasihi. Yang ketiga, yang terakhirlah, terlalu banyak
tidak habis. Yang ketiga, apa itu? Kuasa menyembuhkan. Kuasa menyembuhkan hanya ada di dalam Yesus. Apapun sakitmu hari ini, kalau kamu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kamu akan sembuh. Saya sangat yakin percaya, kami pernah mengalami ini, kami pernah melayani satu orang ibu. Dia sudah pendarahan 1 tahun lebih. Ini bukan di dalam Alkitab, ini benar-benarnya ini. Nah, dia ada daripada satu suku, satu kaum, dan dia bukan orang Kristen. Nah, kami dibawa oleh dia punya adik ipar, berjumpa ini orang. Dan saya dipahamkan waktu itu, dia memang bukan Kristen. Dia tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, dia belum percaya Tuhan Yesus. Nah, singkat cerita, kami buat ibadah di rumah mereka, buat kelompok, macam kelompok sel. Dan selepas itu, habis itu, kami bawa dia terima Tuhan. Ibu ini sudah sukar untuk berdiri. Dia hanya menderita kesakitan, sebab hospital pun tidak dapat menyembuhkan dia. Tidak ada obat lagi. Dan dia pendarahan dia tidak banyak sangat, tapi sepanjang waktu ada pendarahan. Seperti orang macam datang bulan begitu, tapi itu kan banyak dan 1 minggu mungkin sudah stop. Ini 1 tahun lebih. Hospital Kuala Lumpur dia pergi, hospital selain mana-mana, tidak ada yang boleh mengobati, tidak ada dokter di luar kemampuan dokter, tidak ada obat yang boleh menahan. Dan dia sudah tidak boleh kalau kita lihat muka dia pun kita sudah tahu dia sakit lah. Hanya duduk saja yang paling selesa untuk dia. Itu pun dia menahan, sebab dia kata di sini di bawah pusat sangat-sangat sakit. Setelah kami bawa dia terima Tuhan, waktu itu ini sudah beberapa tahun, hanya beberapa hari selepas itu 1 biji obat pun dia tidak makan. Kami difahamkan, kami dibagi tahu oleh adik ipar dia, dan sebenarnya selepas itu kami ada ke rumah mereka lagi beberapa kali. Ini bukan jemaat kami, mereka bukan Kristen pun pada mula-mulanya. Nah, kami ke sana lagi, dia sudah sembuh total. Walaupun 1 biji obat pun dia tidak perlu makan. Kenapa? Karena ada kuasa kesembuhan dalam Yesus. Saat orang ini terima Tuhan, kami bukan paksa dia, kami tidak paksa dia. Dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, beberapa hari kemudian saja, yang sudah 1 tahun lebih di pendarahan, yang tidak ada obat, tidak ada dokter yang boleh menyembuhkan, dan waktu itu dia disembuhkan. Karena apa? Karena dia terima Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat Yesus masuk dalam hidup dia ada kuasa. Dia sudah mendapat kuasa kesembuhan itu. Kuasa kesembuhan yang ada di dalam vitamin Yesus, yang ada di dalam Yesus. Yesus kata, akulah roti hidup. Yang salah satu vitamin di dalam Yesus itu ialah, kalau tadi pengampunan, kuasa mengasihi, salah satu lagi vitamin yang satu lagi yaitu kuasa kesembuhan. Ini rahasianya. Saat kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu sembuh daripada sakit. Karena saat Yesus masuk dalam hidupmu, tidak ada satupun penyakit yang boleh bertahan. Saya berani mengatakan, saat kamu terima Yesus, tidak ada satupun penyakit yang boleh bertahan, kecuali hal-hal yang diizinkan Tuhan, seperti mana Ayub diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan sehingga semua ternakannya, semua anaknya meninggal, semua harta bendanya habis. Dia sakit, dia juga sendiri sudah sakit dengan gatal-gatal, sehingga dia mau mengambil satu benda yang untuk menggaruk, bukan lagi tangan dia menggaruk. Dia memakai benda itu seperti kulit kayu itu yang untuk menggaruk dia punya sakit gatal di satu badan. Kecuali keizinan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau, mungkin orang itu pernah belajar, atau orang itu melalui penyakit orang itu kuasa Tuhan dinyatakan, Yesus dimuliakan melalui kuasa penyakit daripada sakit itu, dan orang itu disembuhkan. Tapi secara umumnya, kalau kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Yesus ada dalam hidupmu, Roh Kudus ada dalam hidupmu, saya sangat yakin percaya tidak ada satu penyakit pun yang boleh bertahan dalam hidupmu. Maka hari ini mari kita belajar
Mari kita terus yakin percaya bahwa apapun sakitmu hari ini, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jemput Yesus masuk dalam hatimu. Lihat Dia yang berkuasa dalam hidupmu, dan tidak ada satu sakit pun yang akan berani mendekatimu. Kalau Yesus ada di neraka pun, kita boleh pergi. Selagi ada Yesus. Kalau di dalam keluarga kita yang pucat kacir, saya sangat yakin percaya kalau ada Yesus dalam keluarga kita, walaupun mungkin kita masalah keuangan, walaupun mungkin masalah ini, masalah itu, tapi kita tetap bahagia. Karena kita tetap bersyukur karena kita tahu ada Yesus dalam hidup kita. Yesus yang berkuasa dalam hidup kita, tidak ada satupun yang tidak boleh disettle. Kecuali kalau kita tolak Yesus, kalau kita tidak mau Yesus. Selagi Yesus berkuasa dalam hidup kita, apapun sakitmu hari ini, kamu boleh disembuhkan. Saya pernah ada satu ibu pernah juga, ini pun agak lama sudah sebelum COVID ini, dia punya anak SMS itu. Waktu itu dia SMS, dia kata dia punya mama sudah pingsan dan dihantar ke hospital dan dicek ada batu karang. Saya tanya di bawah pinggang kah, di Tempodung kah, di mana itu saya tanya sudah sebelum COVID lagi ini. Nah, dia kata mau minta tolong untuk didoakan. Nah, begitulah didoakan. Dia bukan di sini, kami di KL, dia di Sabah. Dan 2-3 hari selepas itu saya difahamkan anak dia beritahu saya, puji Tuhan, batu yang membuat ibunya pingsan itu masuk hospital itu sudah tidak ada lagi, tidak perlu dibedah. Nah, itu tandanya kalau ada Yesus dalam hidup kita, tidak ada penyakit yang boleh bertahan. Oleh itu hari ini, mari kita buka hati kita kepada Tuhan, buka minda kita kepada Tuhan, buka hidup kita kepada Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya tidak ada satu kuasa kegelapan yang bertahan dalam hidupmu. Sakit penyakit tidak akan lagi berkuasa atas hidupmu. Karena kalau ada Yesus dalam hidupmu, maknanya kamu sudah mengalami surga. Kalau Yesus ada di dalam keluargamu sedang mengalami surga. Ini kelebihan Tuhan. Ini kelebihan Yesus. Mari kita terus menggali. 2 minggu lagi kita gali lagi. Ada apa di dalam roti Yesus? Yaitu Yesus sendiri. Akulah roti hidup, kata Yesus. Itu huruf besar. Jadi Yesus itu adalah roti. Dia umpamakan dia adalah roti. Dan di dalam roti itu ada banyak vitamin, yaitu vitamin rohani. Satu-satu demi satu kita belajar. Dan saya percaya penghujung tahun ini kita akan makan dalam Tuhan. Kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu takut. Apa yang sedang kita hadapi pun, saya percaya kalau ada Yesus, semuanya akan beres. Serahkan penyakitmu kepada Tuhan. Tapi yang lebih besar lagi, lebih terpenting, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Buka hidupmu, hatimu kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, masuk dalam hati Anda yang sedang mendengar, yang nanti akan melihat, bila-bila pun. Kalau saat ini kamu mendengar ini, mungkin tahun depan baru kamu mendengar video ini, mari buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bila Dia berkuasa atas hidupmu, engkau ada kekuatan untuk mengampuni, engkau ada kekuatan untuk mengasihi, engkau ada kekuatan untuk disembuhkan, engkau akan mengalami kesembuhan, karena ada kuasa kesembuhan di dalam Yesus. Kita tidak perlu cerita panjang tentang kesembuhan. Lalu banyak sudah yang kita nampak orang bersaksi, mereka disembuhkan setelah mereka menerima Yesus. Ini kebaikan Tuhan kita, ini kelebihan Tuhan kita, dan inilah Yesus Kristus yang disalibkan itu. Ada banyak vitamin dalam hidup dia, ada banyak vitamin dalam roti ini, yaitu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita ajak kita mau berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Nah, mari kita nyanyi sekali lagi lagu tadi. Karena kita tahu Yesus ada bersama dengan kita. Selagi Yesus bersama dengan kita, apapun masalah yang kau hadapi saat ini, engkau akan tetap kuat. Apapun badai yang kau hadapi saat ini, engkau boleh menghadapinya karena Yesus dalam hidup.
lepas ini, mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau setahun kemudian baru Anda menonton atau melihat video ini di YouTube, saya mengajak Anda untuk menjemput Yesus masuk dalam hati Anda. Karena saya percaya saat engkau menerima Yesus, menjemput Yesus masuk dalam hati, kalau engkau sedang disakiti waktu itu, saat itu engkau sudah dianiaya, engkau teraniaya, mungkin ada orang yang sedang mendengki engkau, atau mungkin engkau sedang mengalami sakit penyakit, terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tuhan Yesus, saya menjemput engkau Yesus masuk dalam hati aku. Saya menjemput engkau Tuhan untuk bertata dalam hidupku. Saya mau menjemput engkau Yesus menjadi Tuhan dalam hidup saya. Dan saya mau terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yesus pada saat ini. Ampuni dosa-dosa dan kesalahanku Tuhan. Ampuni segala kenajisan-kenajisanku selama ini Tuhan. Dan saya mau terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda yang belum lagi terima Yesus, Anda hanya boleh ikuti doa itu. Dan buka hatimu kepada Tuhan selepas itu. Terus buka hatimu kepada Tuhan dan biarkan Tuhan Yesus Kristus yang berkata dalam hidupmu, dalam hatimu. Saya percaya engkau akan disembuhkan dari segala sakit penyakit. Mungkin sakit dalaman, sakit hati yang terpendam selama ini, engkau akan dipulihkan Tuhan. Mungkin sakit jasmanimu juga, engkau pasti akan disembuhkan Tuhan. Mungkin engkau sedang teraniaya, engkau sangat-sangat sakit hati, Tuhan akan beri engkau kuasa untuk mengasihi dan mengampuni. Karena Yesus sudah melakukan semua ini. Dia bukan hanya bercakap, tetapi dia sudah melakukan semua itu. Dan dia juga melakukan untuk Anda. Dan Anda juga boleh melakukan, karena setelah Anda atau kamu menerima Yesus, setelah saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya percaya saudara atau Anda ada kekuatan untuk semua ini. Ini kami Tuhan, kami yang sudah terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, malam ini Tuhan kami mau berdoa, biar Tuhan sekali kami menjemput engkau bertakhta di dalam keluarga kami Tuhan, dalam hidup kami, hidup saya, hidup kami semua Tuhan. Dan biar hanya karena perencanaan terjadi, ada kekuatan daripada Tuhan. Dan kami yang sedang sakit ataupun sakit penyakit kami secara jasmani Tuhan, mari Roh Kudus, oleh kuasa darah anak domba Allah, engkau sudah disembuhkan. Jika engkau sedang mengalami sakit, mungkin ada pertumbuhan, atau mungkin juga ada batu karang, atau apa yang kau sedang hadapi saat ini, apa yang kau sedang mungkin appointment di hospital, hari ini saya siarkan dengan kuasa dan otoritas yang ada di mulut orang-orang percaya. Saya siarkan dengan darah Yesus, oleh beli-beli Yesus, kamu sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan, percayalah Tuhan sudah siapkan untuk kamu. Di dalam masa terdekat ini kamu akan mendapat pekerjaan. Mungkin kamu yang sedang mengalami masalah pergumulan hal keuangan, Tuhan itu maha kaya. Tuhan itu maha kaya. Dia tahu bagaimana menolong engkau. Sekali engkau tetap di dalam Tuhan, tidak lari daripada Tuhan, tidak lari daripada rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Untuk malam ini, kita serahkan semua anak-anakmu yang sedang dan yang akan menonton video ini, menonton ibadah ini Tuhan. Saya lepaskan berkat, urapan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kesembuhan, dan segala kuasa yang mereka perlukan, yang perlu mereka ada. Saya siarkan Tuhan Yesus Kristus akan memberikan pada kamu, menganugerahkan pada kamu, karena Dia penuh dengan, Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, sertai istirahat kami semua malam ini, dan biar kami dapat bangun besok, kami tetap bersyukur. Keadaan kami tetap syukuri, dan karena kami percaya dalam ucapan syukur itu akan mendatangkan mujizat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.